Joy Kids. Halo Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau kamu yang udah sering banget nih nonton. We are so happy to meet all of you. Yeay. Nah sekarang sebelum kita mau mulai ibadah, biar kita semakin semangat, kita mau yel-yel dulu nih. Oke, siap semua? Siap. Joy. Yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi dong yang lebih meriah lagi. Joy. Yes, 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 I'm awesome. Hello Joy Kids. Oke, kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita mau nyanyi bareng-bareng, kita mau tepuk tangan, kita mau happy fun sama-sama. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Tepuk tangan sebentar lagi yuk. Sama-sama katakan, God created me and He welcomed me. God will never leave nor forsaken me. When I sing, He's there with me. When I stand, He's there for me. When I walk, He's there with me. When I go, He's always there. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Oke, yang spesial sama-sama teriakan. Sekali lagi. Sama-sama dari awal. God created me and He welcomed me. God will never leave nor forsaken me. When I sin, He's there with me. When I stand, He's there for me. When I walk, He's there with me. When I go, He's always there. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Because Jesus loves me so much more. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, kita semua anak-anak yang spesial, dan Tuhan kita juga adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tangguh, Tuhan yang hebat. Sekali lagi tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama katakan, ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua ragu.
sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yes God, haleluya. Semua katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Semua katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Yes God. Thank you. Haleluya. Terima kasih Kau ada di mana pun kami berada Tuhan. Sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau main games dulu nih. Gamesnya namanya tebak suara binatang. Yeay! Dan nanti Miss Evi bakal mencontohkan suara binatang apa, dan Rebecca dan El dan adik-adik di rumah harus bisa menjawab suara binatang apa itu. Oke? Oke. Kita mulai. Yuk, 1. Anjing. Yeay! Ular. Oke, sekali lagi Miss. Kucing. Yeay, ternyata semua bisa menjawab ya. Adik-adik di rumah juga bisa menjawab nggak? Halo semuanya ya, kita sudah memasuki bulan Desember 2023 dan kita sudah mulai banyak melihat di gereja-gereja ya, kebanyakan sudah mulai memasang ornamen-ornamen Natal atau bahkan acara-acara Natal juga sudah banyak diumumkan ya. Di Joy juga kita minggu ini kita mengadakan Christmas party buat Joy ya. Nah, hampir seluruh negara juga ikut merayakan acara Natal ini ya, di mana-mana ya, dengan kebiasaan dan tata cara di tiap negara dengan kebiasaan masing-masing ya. Ada yang di tiap-tiap rumah sudah mulai pasang pohon Natal atau ornamen-ornamen Natal dengan lampu-lampunya sudah terlihat ya. Terus sudah menyiapkan acara Christmas dinner, nah, dengan acara tuker-tukeran kado ya. Tuker-tukeran kado macam-macam ya kadonya ya, atau juga ada wish yang ingin dikabulkan ya. Kita berdoa supaya di tahun ini ada wish kita, keinginan kita terkabul ya untuk tahun depan mungkin seperti itu. Nah, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita harus menyiapkan apa ya kira-kira ya? Yang penting itu apa? Kita siapkan apa ya? Kita mesti menyiapkan sebuah kado yang membuat Tuhan Yesus ini senang. Kira-kira kado apa ya? Nah, di minggu ini ya, kita mau mendengarkan sebuah cerita di mana cerita ini semua orang dengan bersukacita itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya. Bersukacita sampai mereka itu rela meninggalkan pekerjaannya. Nah, sebelum itu kita mau lihat cuplikan superhero apa yang mau kita lihat di minggu ini ya. My name is General Zod. I have journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens.
He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. You will not win. For every human you save, we will kill 1 million more. I won't betray them. You already have. Seperti minggu kemarin kita sudah melihat cuplikan superhero yang namanya Superman. Nah, Superman. Siapa yang pernah lihat filmnya Superman? Ya. Superman ini saat masih bayi ya waktu dia sama orang tua aslinya ya, namanya kan Kal-El ya. Nah, dia itu tinggal di sebuah planet yang namanya Krypton. Betul ya? Planet yang namanya Krypton ya. Jadi waktu itu planet ini itu diserang musuh dan hancur. Nah, untuk menyelamatkan bayi Kal-El ini, orang tua Kal-El ini mengirim Kal-El ini dari planet Krypton ke bumi ya. Waktu itu dikirim dengan naik pesawat, terus habis gitu dikirim ke bumi ya. Terus pesawat ini jatuhnya di sebuah ladang ya. Ladang ini milik sepasang suami istri yang bernama Martha dan Jonathan Kent. Nah, waktu Martha dan Jonathan Kent ini mau ke ladang, dia menemukan seorang bayi. Wah, senang dia ya, dapat bayi Kal-El ini tadi. Nah, karena Jonathan dan Martha ini juga nggak tahu nama aslinya Kal-El ini siapa, akhirnya diberikan nama mereka juga ya. Namanya adalah Clark Kent. Oke. Nah, dan anak tersebut si Clark Kent ini berbeda dari anak-anak yang lainnya ya. Dia itu karena dari planet Krypton itu tadi ya, waktu dia di bumi, dia menjadi seseorang anak yang mempunyai kelebihan yang banyak ya, yang nggak seperti biasanya seperti itu. Jadi karena dia juga bukan orang bumi, dia orang planet luar ya, dia punya kelebihan banyak. Nah, begitu juga dengan superhero kita yang ada di Bible ya. Minggu ini kelahirannya yang seperti Miss tadi sounding ya, kelahirannya itu bikin semua orang itu sukacita ya. Orang tuanya, bahkan orang-orang yang ada sekelilingnya itu mereka itu gembira sekali menyambut kelahiran superhero Bible kita kali ini. Yuk kita mau dengarkan sama-sama. Waktu itu diceritakan waktu zaman pemerintahan Kaisar Agustus ya, semua warga negara kerajaan Roma mereka harus mendaftarkan diri untuk sensus ya, sensus penduduk yang pertama kali. Jadi mereka itu di bawah penjajahan negara Roma ya, mereka harus mendaftarkan diri. Jadi misalnya ada satu keluarga namanya ibu dan bapak A. Nah, mereka harus mendaftarkan diri ke kota yang lebih besar daripada kota asalnya, misalnya ke ibu kota negara tersebut ya. Mereka semuanya berbondong-bondong dari desa-desa, semuanya datang ke ibu kotanya ya untuk mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri seperti apa? Jadi satu rumah ini isinya ibu, bapak, 2 orang anak, atau yang sebelahnya ini ibu, bapak, dan 5 orang anak. Nah, seperti itu. Jadi supaya tahu jumlah penduduk di satu desa ini ada berapa, seperti itu. Jadi mereka semua harus mendaftarkan diri sehingga mereka semua berbondong-bondong dari desa itu semuanya pada ke kota ya. Di situ waktu itu mereka ke Bethlehem ya, karena semuanya yang dari kota-kota kecil-kecil sekitarnya itu datang ke Bethlehem. Jadi semua hotel mungkin ya, zaman itu motel, losmen atau penginapan itu full ya, karena kan mereka butuh untuk bermalam. Nah, waktu itu juga tidak ketinggalan sepasang suami istri ya, yang namanya Yusuf dan Maria juga datang dari kota Nazaret. Nah ya, mereka datang ya, waktu itu Maria itu lagi hamil ya, sudah
waktunya mau melahirkan mungkin ya. Jadi mereka datang ke kota Bethlehem untuk ikut sensus itu tadi, ikut sensus penduduk yang diadakan saat itu. Nah, saat mereka datang di kota Bethlehem, karena kota itu juga penuh dengan didatangi oleh orang-orang sekitarnya juga untuk sensus, maka mereka nggak dapat tempat untuk mereka itu bisa tidur ya, bisa nginep di penginapan. Mereka nggak dapat tempat, nggak ada hotel yang kosong, nggak ada yang motel, nggak ada losmen, nggak ada semua. Nah, tapi mereka bisa menemukan sebuah kandang yang sederhana ya. Kandang itu tempatnya hewan-hewan yang kayak kuda, kayak apalagi yang masuk kandang itu kayak sapi, kayak domba, kayak gitu ya. Mereka menemukan tempat itu untuk mereka beristirahat. Nah, saat itu saatnya Ibu Maria ini untuk melahirkan ya. Dia itu melahirkan di situ dengan tempat yang sangat sederhana. Dan nggak jauh dari tempat mereka menginap itu ya, di kandang itu ya. Di situ ada padang rumput ya, yang padang rumput itu ada sekelompok gembala. Nah, gembala ini biasanya ngapain? Gembala mengembalakan domba ya, mereka punya banyak domba ya, sekelompok gembala mungkin ada 4-5 orang yang di situ ya. Tengah malam tiba-tiba ya, waktu itu kan malam ya, malam itu biasanya gelap atau terang? Pastinya gelap ya, karena waktu zaman itu mungkin nggak ada lampu ya, nggak ada lampu, bukan mungkin, pasti nggak ada lampu. Nah, pasti gelap waktu malam. Nah, tiba-tiba muncul sesosok ya, malaikat Tuhan ya, seorang malaikat Tuhan itu muncul, cening gitu ya, karena malaikat pastinya dia bersinar di antara kegelapan. Para gembala jadi takut, wah ada apa ini ya, kok dari gelap tiba-tiba terang sekali gitu ya. Nah, malaikat Tuhan ini menceritakan, dia membawa kabar berita ya. Malaikat Tuhan ini berkata, jangan takut sebab aku datang membawa kabar baik untuk kalian, untuk para gembala. Dan kabar ini sangat menggembirakan. Nah, hari ini di kota Daud telah lahir seorang raja yang dijanjikan ya. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain dan terbaring dalam sebuah palungan ya. Palungan itu apa ya? Palungan itu tempat makannya hewan-hewan itu ya. Jadi kan Tuhan Yesus lahirnya di kandang. Nah, di situ biasanya ada palungan yang buat tempat makan kambing, domba, sapi itu ya. Jadi Tuhan Yesus ditaruh di dalam, bayi Tuhan Yesus dikasih kain, ditaruh di dalam situ. Jadi itu tandanya. Jadi seperti itu. Nah, terus habis gitu tiba-tiba ya, dari satu malaikat yang muncul, tiba-tiba nggak lama kemudian banyak malaikat yang muncul ya. Semuanya itu jadi terang sekali. Satu aja sudah terang, apalagi ini banyak malaikat yang muncul. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, habis gitu setelah malaikat-malaikat ini meninggalkan para gembala ini cepet-cepet ya, bersikeras ya, cepet-cepet. Ayo, kita cari itu tadi bayinya itu di mana? Ayo. Nah, mereka meninggalkan pekerjaannya. Ya, kambing dombanya itu ditinggal ya. Mereka cepet-cepet cari di mana bayi Tuhan Yesus ini diletakkan. Mereka mencari dengan sukacita ya, dengan gembira, dengan excited ya, mereka mencari dan akhirnya mereka menemukan. Saat mereka menemukan bayi Tuhan Yesus ini, mereka sujud menyembah, mereka cerita apa yang mereka alami ya, mereka menceritakan ya. Saat mereka menceritakannya, semua orang itu heran ya, orang itu heran, kok bisa hal ini terjadi ya, karena memang Tuhan Yesus ini membawa sukacita buat setiap kita yang mendengar bahwa Tuhan Yesus ini hadir, Tuhan Yesus ini datang di dalam dunia ini buat setiap kita. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi dan kudus. Tuhan Yesus dilahirkan bukan di tempat yang mewah ya, bukan di hotel, bukan di rumah sakit yang fasilitasnya itu lengkap ya, ber-AC atau apa enggak, tapi di tempat yang sangat sederhana ya. Tapi untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita harus excited ya, karena Tuhan Yesus itu dari surga, dia tuh mau turun ke dunia ini untuk setiap kita ya, meninggalkan pekerjaan yang ada di surga ya. Mungkin di surga, bukan mungkin ya, di surga lebih enak daripada di dunia ya, tapi Tuhan Yesus tuh mau turun
menjadi bayi ya, menjadi bayi yang tidak bisa apa-apa ya. Di sini yang di rumah punya adik bayi bisa dilihat bayi itu ngapain aja sih bisanya ya. Bisanya bayi itu nomor 1 nangis ya kan, kalau masih bayi ya, masih nggak bisa ngomong ya. Bisanya nangis juga, Tuhan Yesus juga akan menjadi bayi yang menangis. Tapi Tuhan Yesus rela menjadi manusia buat setiap kita. Nah, saking excitednya kita, kita pasti sibuk ya bulan-bulan Natal ini dengan menghias, dengan acara-acara. Sampai kita itu lupa bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Dia itu enggak yang tadi ya, bukan di tempat yang sangat mewah, bukan di fasilitas yang sangat lengkap ya. Dengan kesederhanaannya dia itu datang. Seringkali kita tuh lupa ya, saking kita itu excitednya ya, kita sampai sering lupa bahwa menyambut Tuhan Yesus itu harus ada dalam setiap hati kita ya. Sukacita itu harus ada, nggak cuman gemerlapnya lampu-lampu ya, lampu-lampu Natal, ornamen Natal, hadiah-hadiah Natal, tapi sukacita itu harus ada selalu di hati kita. Sekarang kita ayo sama-sama mau belajar ya, kita sama-sama mau belajar di setiap Natal kita itu nggak hanya mengharapkan hadiah-hadiah atau kita tuh nggak mengharapkan untuk diajak jalan-jalan ya, tapi kita lebih dari mengharapkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita, memberikan kita itu sukacita. Jadi joy itu ada di dalam hati kita ya, sukacita ada di dalam hati kita. Kita mau belajar welcome Jesus with joy in your heart ya, kita mau belajar Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus itu ingin kita selalu menyambutnya dengan hati yang penuh sukacita. Bagaimana hati kita itu penuh sukacita? Contohnya seperti apa ya? Kalau kita ke gereja ya, kita ke Joy, ke sekolah minggu ya, waktu kita puji-pujian, kita memuji Tuhan dengan sukacita ya, enggak dengan biasa-biasa saja, apalagi lemes ya. Kita harus excited ya. Semangat waktu kita bergerak ya, kita bergerak ke kiri ya ke kiri, ke kanan, melompat, bertepuk tangan juga. Jadi nggak ngomong-ngomong sendiri sama temennya atau aktivitas sendiri kita, enggak ya, kita harus bersukacita dimanapun kita berada, kapanpun ya, karena Tuhan Yesus itu sudah lahir memberikan kita sukacita dan Tuhan Yesus itu ingin kita selalu bersukacita karena Dia ya. Nah, hari ini Miss-nya mau kasih sebuah contoh. Nah, siapa yang tahu gambar ini? Nah ya, siapa dia? Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu ya? Dia ini adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Jokowi ini datang ke Surabaya, ke kota kita. Nah, kalian bisa bayangin nggak kalau ke kota kita aja, ke Surabaya aja, kita excited ya, wah presiden kita datang ke Surabaya ya. Kalau kita sempat kita bisa lihat, kita bisa foto ya kan. Mungkin kalau sempat lagi kita bisa salaman, kalau kita punya IG mungkin kita foto, kita pamerkan ke sosial media kita. Nah, bayangkan kalau Bapak Jokowi ini mampir ke rumah kita, waduh, apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan? Wah, kita bingung pasti ya, kita mau kasih makan apa, kita mau ngapain, kita mau tanya apa, seperti itu ya. Kita sukacita sekali. Nah, Bapak Jokowi adalah seorang presiden, apalagi Tuhan Yesus ya, yang bakal datang ke dunia ini, kita mau undang Dia masuk ke dalam hati kita, lah kita harus lebih excited lagi ya. Apa yang mesti kita siapkan? Ya diri kita ini dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh kita setiap kali ibadah, setiap kali mendengarkan firman, apapun yang kita lakukan, kita mau melakukannya dengan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi super kebenaran kita minggu ini adalah welcome Jesus with joy in your heart. Kita ulangi lagi ya, ayo sekali lagi. Welcome Jesus with joy in your heart. Oke, mari adik-adik kita ulang nih sama-sama super kebenaran kita hari ini. Welcome Jesus with joy in your heart. Sekali lagi, welcome Jesus with joy in your heart. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20 or Luke 2 verse 1 until 20. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Roma 15 ayat 13a. Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya. Or Romans 15 verse 13a. I pray that God, the source of hope,
will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Oke, ibadah sudah selesai. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah datang dan Engkau mau mencintai kami. Dan Tuhan, ajar kami bisa menerima Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you next week. Bye-bye.